minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di surga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini saya dapat kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih ingat sebelumnya kita membahas apa? Saya memprovokasi panjenengan biar senang ngaji sejarah. Betul tidak? Alhamdulillah hasil provokasi saya berhasil. Kenapa? Karena tidak lama setelah itu saya diundang ke sini untuk ngaji lagi, kan begitu. Berarti provokasinya berhasil. Dan insya Allah sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kita akan ngaji sejarah khusus dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya kita lanjut ke masa muda Rasulullah ya. Terus nanti mudah-mudahan sampai Rasulullah meninggal. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan lanjut ke Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Ngoten nggih Bapak Ibu? Jadi mohon izin kalau saya berkesempatan mengisi di masjid ini, kita akan ngaji sejarah dan insya Allah akan continue ya. Jadi pertemuan selanjutnya melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Ngoten nggih Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahirnya hari apa, Bapak Ibu? Senin, betul. Ya, lahirnya hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Walaupun ada juga yang berpendapat 9 Rabiul Awal. Monggo lah, itu hal yang biasa. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa tahunnya disebut tahun gajah? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di saat itu ada seorang raja yang sombong namanya Raja Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah dan beliau membawa pasukan bergajah. Bapak Ibu sekalian, jadi dulu itu penamaan tahun itu berdasarkan kejadian yang terjadi di tahun itu. Makanya ada namanya tahun gajah. Nanti ada tahun di mana Rasulullah sedih sekali karena ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kalau begitu 2019 itu tahun apa, Bapak Ibu? Tahun Covid kan begitu. Gempa tahun berapa gempa? 2006 ya. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu gempa Jogja itu saya kelas 1 KMI, kelas 1 SMP di Gontor, Ponorogo. Saya di Ponorogo. Untung saat itu saya sudah mandi, saya sedang merapikan buku buat masuk kelas. Lah teman saya yang masih mandi itu ada yang keluar lupa bawa handuk, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah mandi waktu itu. Padahal kami di Ponorogo, apalagi yang di Bantul kan begitu. Tapi kan penamaan tahun seperti ini nggak efektif, betul nggak? Maka nanti dalam sejarah para sahabat melakukan musyawarah
Waktu itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Akhirnya setelah itu disepakatilah kalender Islam. Yang awal pertama kali penghitungan kalender Islam dimulai saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalender Islam itu dimulai dari zamannya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Halo. Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah itu lahir tahun gajah. Dan peristiwa pasukan Abrahah menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah, itu ada di surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Ini pentingnya belajar bahasa Arab ya Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang, oh ini bahasa Arab, oh ini dari Quran, anak saya tak kasih nama yang dari Al-Quran Ustaz. Siapa Bu? Al-Fil. Loh, kalau anaknya gajah ya orang tuanya berarti. Siapa nama anaknya? Anak saya perempuan Ustaz. Terus namanya siapa? Al-Baqarah. Masya Allah. Pantas dipanggil sama ibunya. Le, dok, tolong bantu ibu. Kenapa namanya Al? Jadi Allah abadikan peristiwa ini dalam surat apa Bapak Ibu? Hafal ya? Hafal. Coba ustadznya kalau jadi imam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lumayan. Tapi kalau imamnya alif lam mim, aduh Al-Baqarah, panjang ini kan begitu. Betul. Orangnya ya ada di sini. Yuk mangkat Pak. Bajunya warna apa Pak bajunya? Mukenahnya warna apa Bu mukenahnya? Yuk kita ngaji bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara Rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Him bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah menjadikan apa yang Allah lakukan terhadap pasukan bergajah? Karena Raja Abrahah ini dengan sombongnya, dengan percaya dirinya, dia yakin akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena pasukan yang dipimpinnya adalah pasukan yang hebat. Bukan menunggangi unta, bukan menunggangi kuda, tapi menunggangi gajah. Bahkan di saat itu siapakah orang yang memiliki amanah untuk menjaga Ka'bah? Siapa? Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Bahkan ketika itu Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan. Abdul Muthalib mengatakan ini Ka'bah milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Justru Abdul Muthalib meminta penduduk Mekah untuk meninggalkan Ka'bah karena takut terjadi kenapa? Maka dengan sombongnya Abraha dengan pasukannya itu berangkat ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ternyata apa yang dilakukan pasukan Abraha itu sia-sia. Kenapa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menurunkan, mengutus apa? Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Halo. Tayran ababil itu bahasa Arab. Tayran artinya burung, ababil artinya berbondong-bondong. Yo, tebak-tebakan. Apa nama burung yang menghancurkan pasukan Abraha? Yang tahu 1 juta. Dikasih tahu kok nggak percaya. 2 juta. Nggak tahu Pak? Nggak tahu Bu? Sama. Saya yo tidak. Tayran ababil itu artinya burung yang berbondong-bondong. Padi sudah menguning,
Petani pergi ke sawah, ngetapel burung pipit yang berbondong-bondong makan padi yang menguning. Itu namanya toiron ababil. Jangan sore-sore ngeliat ke atas ada burung apa? Bangau terbang rame-rame. Itu bahasa Arabnya apa? Toiron ababil. Jadi ababil itu bahasa Arab artinya berbondong-bondong, bukan nama burung. Kata siapa ababil itu nama burung? Betul tidak? Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Pernah waktu SD dapat soal, apa nama burung yang menghancurkan pasukan Abraha? Burung ababil. Itu ketahuan, ababil itu bahasa Arab artinya berbondong-bondong, bukan nama mano, kan begitu. Baru tahu Pak? Nah inilah pentingnya kita ngaji biar tahu. Jadi jenengan habis ini ke sawah lihat burung pipit berbondong-bondong, itu burung ababil. Betul tidak? Betul, berbondong-bondong kok, kan begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan burung ababil itu nama burung, Masya Allah. Beda kutilang, apalagi beo kakak tua itu nama burung, betul. Kalau ababil itu bukan nama burung. Nama siapa dong? Nama siapa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil. Burung-burung yang berbondong-bondong itu melemparkan batu yang panas terbakar. Faja'alahum kasfim ma'kul. Allah jadikan gajah itu seperti apa? Daun yang digerogoti oleh ulat. Jenengan pernah lihat gajah bolong-bolong nggak? Boten ya? Pernah lihat daun dimakan ulat? Bolong. Itulah yang terjadi terhadap pasukan Abraha. Pasukan gajah yang sangat hebat, yang sangat kuat itu ternyata hancur karena burung yang Allah utus berbondong-bondong membawa batu yang terbakar. Halo? Jadi apa nama burungnya Bu? Ababil gitu. Yang nggak ada yang tahu. Jadi burung apa? Burung yang berbondong-bondong. Bahasa Arabnya toiron. Nonton nggih? Mungkin ada yang guru di sekolah, guru agama, yo jangan ikut-ikutan. Itu namanya burung ababil. Jujur aja, saya itu juga dulu berpikir ababil itu nama burung waktu saya siapkan materi ini. Loh. Nah ini kan bahasa Arab. Artinya berbondong-bondong. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah menghancurkan kesombongan Raja Abraha. Ternyata pasukan yang menurut beliau tidak akan hancur, tidak akan kalah, hancur bagaikan daun yang bolong dimakan oleh ulat. Dari sini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Kata Rasulullah dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi gitu Pak. Dzarrah bahasa Arab artinya adalah partikel terkecil Pak. Jadi sebenarnya kalau secara makna dzarrah itu lebih kecil daripada biji sawi, kecil lagi. Tapi kan kalau ustadznya mengatakan yang lebih besar daripada banyak pun sebesar partikel terkecil kan bingung jamaahnya. Maka banyak ustadz mengartikan itu adalah biji sawi. Karena biji sawi itu kecil, betul tidak? Tapi dzarrah sesungguhnya lebih kecil daripada biji sawi. Bayangkan. Bukan sebiji salak. Biji salak kan begitu. Pernah nggak ada yang suka biji salak? Enggak. Ya sudah kalau gitu.
tapi biji sawi. Maka tidak boleh kita menjadi pribadi yang sombong. Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena al-kibru, kesombongan itu kata Rasulullah cirinya ada dua. Pertama apa? Kata Rasul dalam hadisnya riwayat Muslim, al-kibru batarul haq. Pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Halo? Kira-kira yang hadir pada malam hari ini sombong tidak orangnya? Sombong tidak? Kata siapa? Ngakunya. Oh, sombong itu penyakit hati Bapak Ibu. Dan kadang-kadang penyakit hati itu orang lain lebih tahu daripada kita. Contoh, jenengan itu kok jadi orang pelit toh, duitnya banyak kok sedekahnya sedikit. Saya ini nggak pelit Ustaz, saya ini hematan begitu. Padahal dia pelit. Itulah penyakit hati. Kadang-kadang orang lain lebih tahu. Apalagi contohnya sombong. Oh jenengan ini sombong. Saya ini nggak sombong Ustaz, saya hanya menyampaikan hasil jerih payah saya. Nah itu kan sebenarnya sombong. Oke Bapak Ibu, di depannya sudah ada teh hangat dan juga snack. Mari kita nikmati dengan bersama membaca basmalah. Bismillah. Monggo disekecahkan. Santai mawon sambil dinikmati snacknya, kita lanjutkan pengajiannya. Ngoten nggih? Sampai mana tadi? Baru makan snack udah lupa materinya. Cirinya apa? Apa Bu cirinya? Nah, yang pertama adalah batalul haq. Menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Maka ciri orang sombong biasanya tidak suka mendengarkan nasihat, tidak mau dinasehati. Jadi kalau jenengan itu dinasehati kok nggak seneng, dalam hatinya ngapain saya kok dinasehati. Bahkan ada yang mengatakan, keluar ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Batarul haq. Yang kedua apa ciri orang sombong? Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ciri orang sombong pertama apa? Menolak kebenaran. Ciri sombong kedua apa? Merendahkan orang lain. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, dia pendidikannya apa? Dia nggak usah lah, gitu. Dan saya yakin insya Allah yang hadir pada malam hari ini tidak ada yang sombong. Allahumma. Buktinya jenengan mau datang ke masjid mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat. Betul tidak? Padahal yang menyampaikan ini mungkin seumuran dengan anak jenengan. Betul nggak? Umur saya 30 Bapak Ibu. Ada yang punya anak umurnya 30? Nah itu seumuran sama saya. Berarti yang ceramah ini anak tapi jenengan mau duduk mendengarkan pengajian. Inilah mudah-mudahan tanda kerendahan hati kita. Allahumma.
Jadi ciri orang sombong pertama tidak mau mendengarkan nasihat. Batarul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Wah, saya kalau nggak profesor saya nggak mau dengar. Kalau titelnya nggak doktor saya nggak mau. Padahal dalam pepatah Arab dikatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Mau yang berkata itu adalah menteri, gubernur, bupati, presiden sekalipun, kalau itu bukanlah kebaikan, tetaplah keburukan. Betul tidak? Tapi kalau yang mengatakan anak kecil yang belum balik sekalipun, kalau itu kebaikan, tetaplah kebaikan. Jadi yang kita lihat itu bukan apa, tapi bukan siapa, tapi apa yang dikatakan. Betul tidak? Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusairu khaddaka linnas", janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong. "Wala tamshi fil ardi maraha", janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maka Bapak Ibu, setiap orang yang berbicara dengan Rasulullah, jenengan pernah nggak berbicara dengan Rasulullah? Belum pernah ya Bu? Sama kan begitu. Tapi kata para sahabat yang berbicara dengan Rasulullah, respon mereka sama. Apa itu? Aku adalah orang yang paling mulia di hadapan Rasulullah. Jenengan pernah nggak ngobrol sama orang? Kan kita nih ngobrol sama orang, beda orang, kesannya beda, betul tidak? Ya toh? Ada yang kalau ngobrol sama kita tuh perhatian banget, diperhatikan gitu. Tapi ada yang ngobrol sama kita tuh sambil ngobrol ya main HP dan seterusnya. Ada tidak? Kira-kira anak jenengan di rumah kalau ngobrol sama jenengan itu memperhatikan tuh sambil main HP? Kira-kira suami jenengan kalau di rumah ngobrol sama jenengan memperhatikan atau enggak? Memperhatikan. Orangnya di sini Bu. Pantas jawabannya memperhatikan kan? Halo. Yang jawab hai berarti memperhatikan. Kalau halo itu nggak memperhatikan. Betul ya? Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Semua orang yang ngobrol dengan Rasulullah, setelah ngobrol sama Rasulullah, kesannya satu, aku adalah orang yang paling mulia, aku adalah orang yang paling mendapatkan perhatian oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu kalau dipanggil, itu tidak hanya kepalanya yang menoleh, tapi sak badan-badannya menoleh. Jadi kalau dengan Mahfud, ya ini belum seperti Rasulullah, tapi semuanya noleh. Kenapa? Karena ini kata para ulama Bapak Ibu, agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong adalah bagaimana? Begini Bapak Ibu, kalau melihat yang lebih muda, ya, melihat yang lebih muda, berpikirlah bahwasanya dosa kita lebih banyak daripada orang ini. Kenapa? Karena beliau belum lahir, beliau belum balik, saya sudah berdosa. Itu kalau melihat orang yang lebih muda. Tapi kalau melihat yang lebih tua, kita berpikir amal soleh Bapak Ibu ini jauh lebih banyak daripada saya. Betul tidak? Loh jenengan itu sudah sholat, saya belum lahir Bapak Ibu. Betul? Jenengan sudah tahajud, saya masih ngompol. Betul tidak? Jadi ketika kita melihat yang lebih muda, kita berpikir dosa kita lebih banyak. Lah kira-kira kita sama anak-anak yang datang ini, dosanya banyakan siapa? Gak usah ragu-ragu, dosanya banyakan siapa? Lah bukan banyak lagi ini anak-anak belum punya dosa, betul? Lah Allah saja itu memaafkan anak-anak yang belum balik, belum punya dosa Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira di rumah ada seorang orang tua yang marah sama anak kecil yang belum balik, itu yang salah anaknya atau orang tuanya? Lah kalau ada yang belum balik, yang belum berdosa, itu dimarahin sama orang yang banyak dosa, itu yang salah yang punya dosa atau yang banyak, yang belum punya dosa atau yang banyak dosa? Ayo. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita ngaji agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mulai hari ini kita hapuskan kesombongan di hati kita. Yang kata Rasulullah cirinya dua. Pertama apa? Halo, apa yang pertama?
Menolak kebenaran. Yang kedua apa? Tadi nama rajanya siapa? Nama rajanya? Nama gajahnya apa nama gajahnya? Nama burungnya? Masih apa? Dikasih tahu kok nggak percaya. Angel. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah lahir di saat tahun gajah. Jadi saat kejadian itu, oe begitu. Ya mungkin suaranya sama ya. Tapi pakai ain mungkin karena orang Arab. Oe begitu. Pakai makharijul huruf begitu. Lahirlah Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Bapak Rasulullah sudah meninggal sebelum Rasulullah lahir. Siapa nama bapak Rasulullah? Siapa? Abdullah. Jangan sampai kita lebih kenal artis daripada Rasulullah. Coba sebutkan nama anak-anaknya Rasulullah. Ayo. Sebutkan nama anak-anaknya Raffi Ahmad. Masya Allah, kok lebih kenal Raffi Ahmad daripada Rasulullah. Nah, inilah pentingnya kita ngaji sejarah. Mudah-mudahan ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Coba saya mau nanya, Bu, halo. Siapa nama mertua jenengan? Tahu nggak? Karena jenengan cinta sama anaknya. Betul nggak? Coba bapak saya namanya siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang sayang sama saya ternyata. Orang tuh kalau cinta Pak, Bu, kita tuh mengenal siapa yang ada di orang itu. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Maka bentuk kecintaan kepada Rasulullah, kita belajar bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Rasulullah namanya Abdullah, dan Abdullah ini sudah meninggal sebelum Rasulullah lahir. Tebak-tebakan, umur berapa Abdullah meninggal? 5 kesempatan. Ini saya bisa aja Bapak Ibu langsung kasih tahu Abdullah meninggal di usia segini, tapi biasanya jamaah langsung lupa. Betul. Nah, kalau tebak-tebakan biasanya tuh lebih ingat begitu. Yo, 5 kesempatan, sebut bebas. Berapa Pak, Bu? 60 terlalu tua. 4 lagi, yo, kesempatan. 40 terlalu tua. Berapa lagi? 35 terlalu tua. 24 terlalu muda. 24 terlalu muda kok, 20 toh Pak. 25 tahun. Jadi Bapak Rasulullah meninggal di usia berapa? Baru tahu toh? Dan beliau meninggalnya di mana? Di Madinah, di Yathrib. Bukan di Mekah. Dan menariknya, dalam sejarah dijelaskan oleh para sejarawan, Bapak Rasulullah meninggal dalam keadaan la yatruku fihi syai'un, tidak meninggalkan apapun, alias tidak ada warisan. Sekarang saya mau nanya jenengan, mohon maaf sebelumnya, ada nggak yang orang tuanya sudah meninggal? Ada tidak? Wah, anaknya juga udah sepuh, masa Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, dulu waktu orang tuanya meninggal jenengan dapat warisan tidak? Dapat Bu. Alhamdulillah. Artinya jenengan ini luweh bejo daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Rasulullah meninggal tidak meninggalkan apapun, berarti kaya atau tidak? Nah, kalau kaya ya banyak warisannya, betul? Kaya tidak orang tua Rasulullah? Tidak. Tapi pertanyaan saya, Rasulullah dan keluarganya mulia tidak? Mulia tidak? Mulia atau sangat mulia? Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, Bapak-bapak pasti hafal ayat ini. Setiap khotib besok Jumat itu menyampaikan sebuah ayat. Apa isi ayatnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan begitu mulianya Rasulullah, bukan hanya kita sebagai umatnya, bahkan Allah dan para malaikat itu
selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya kemuliaan bukan dilihat dari kekayaan. Betul tidak? Kemuliaan bukan dilihat dari jabatan. Betul tidak? Kemuliaan bukan dilihat dari ketenaran. Betul tidak? Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat harta kita. Walakin, tapi yang Allah lihat, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah isi hati kita dan amal soleh kita. Halo? Hai. Yang Allah lihat apa tadi? Hati dan amal soleh. Apa bu? Yang tidak Allah lihat itu apa? Fisik dan harta. Setuju? Harus setuju, orang ini hadis kok, kan begitu. Pertanyaan saya, jadi yang Allah perhatikan itu hati dan amal soleh. Yang tidak Allah lihat fisik dan harta. Pertanyaan saya, fisik sama hati mana yang lebih penting? Loh kok ragu-ragu jawabnya? Mana yang lebih penting? Jawab jamaah, hati atau fisik? Oke, jujur. Anggaran yang sudah jenengan keluarkan, mana yang lebih besar? Untuk fisik atau untuk hati? Hati sama fisik mana yang lebih penting? Hati. Anggaran yang sudah jenengan keluarkan mana yang lebih banyak? Untuk fisik atau hati? Yo baju, yo parfum, yo sabun, yo sampo, yo bedak, yo gin. Betul. Apalagi ibu-ibu itu, masya Allah, mau berangkat aja di depan cermin lawang. Kira-kira ngapain bu? Makanya ada yang bilang, Ustadz, air mata wanita itu mahal. Oh iya, memang kita nggak boleh menyakiti wanita. Bukan begitu Ustaz. Maksudnya kalau wanita menangis itu merusak eyeshadow, eyeliner, dan walah, masya Allah. Betul. Enggak bu ya, enggak gitu ya. Alhamdulillah. Saya tuh, istri saya tuh Bapak Ibu punya bedak itu sampai kadaluarsa loh Bapak Ibu. Pakai bedak istri saya itu apa? Jadi itu kapuknya itu ditempelin ke tutupnya bedak. Ya nggak kena bedaknya, kan begitu. Tapi itu bedakan kok kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Irit kan begitu. Cocok ini, sesuai dengan. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mengambil hikmah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, kita ngaji sejarahnya nggak akan berputar di tahun kejadian. Enggak, kita akan lebih penting membahas hikmahnya. Betul tidak? Karena sejarah itu berulang. Sejarah itu yang penting kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, dan kita amalkan dalam kehidupan. Setuju tidak? Jadi kalau setelah ini masih ada yang mengedepankan fisik, mengedepankan apalagi tadi harta, berarti tidak belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jangan lihat orang itu dari covernya, tapi lihatlah dari hati dan amal soleh. Jadi jenengan nggak perlu iri sama orang yang lebih kaya. Irilah sama orang yang lebih banyak amal solehnya. Kalau mau iri sama orang kaya, iri sama orang yang lebih banyak sedekahnya. Halo? Kan awal saya ngisi pengajian di sini, sajadahnya tidak sebagus ini, betul. Habis berapa kemarin Pak? 78 juta. Itu duit tok, betul? Betul tidak? Lah kalau nggak ada orang yang punya rezeki sedekah, kebeli nggak nih? Anda, alhamdulillah kebeli. Irilah sama orang yang sedekah apa sajadah ini. Gimana nggak iri? Tiap sujudnya dia mendapatkan pahala, betul tidak?
Habis ini beli lagi biar tambah tinggi saja kan. Nah ini memang sholat itu nggak butuh duit, betul. Tapi membangun masjid butuh duit tidak? Haji butuh duit nggak? Siapa bilang? Ini saya kasih tahu Bu ya. Kemarin yang berangkat haji yang bayar sendiri cuma 30%, 70% itu dibayarin. Loh, jangan nggak tahu. Yo dibayarin suaminya, dibayarin anaknya. Lo kan dibayarin toh Bu, ya toh. Tapi menghajikan orang butuh duit tidak? Nah, kalau iri sama orang yang lebih kaya, jangan iri dengan kekayaannya, tapi iri dengan Lah ini kan ada AC-nya. Ini termasuk mantep loh Pak, sound system masjid ini tuh. Mantep gitu loh saya tuh kalau ceramah. Betul. Ini kan ada duitnya, betul. Maka boleh iri dengan amal soleh atau salah? Soleh. Karena yang Allah lihat itu apa? Ayo, Masya Allah, Ustadznya masih di sini kok udah lupa materinya. Hati dan amal soleh. Allah tidak melihat apa? Fisik dan kekayaan. Setuju? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka Ibunda Aminah sangat berbahagia. Bahkan Aminah mengutus orang untuk berlari menuju Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Abdul Muthalib kok paman? Kakek. Pamannya siapa? Abu Thalib. Abdul Muthalib itu kakek Rasulullah. Dan yang memberikan nama Muhammad itu siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Artinya apa? Nama itu nggak harus dari orang tua, dari kakek ya boleh, dari nenek ya boleh. Betul tidak? Saya itu namanya dari bapak saya, Mahfud Khairul Amin. Cara mengingatnya gampang, ingat saja Mahfud MD, kalau saya Mahfud KA, kan begitu. Tapi adik saya yang paling kecil namanya Askalati Fatun Nisa, itu yang ngasih nama kakak kandung saya, yang paling tua. Ya nggak apa-apa, betul tidak? Yang penting namanya nama yang baik. Anak saya itu dua-duanya yang ngasih nama siapa? Istri saya. Karena mau saya kasih nama Khairul Amin, istri saya nggak terima. Masa ada Khairul Aminnya? Ganti katanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Dan ketika itu Aminah mengirim utusan untuk memberitahukan kelahiran Rasulullah kepada pamannya Rasulullah atau adiknya Abdullah. Siapa itu? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah adiknya Abdullah. Abu Lahab itu siapanya Rasulullah? Pakliknya Rasulullah. Abu Lahab. Bahkan ketika itu Abu Lahab tuh dapat informasi Bapak Ibu akan kelahirannya keponakannya Muhammad, maka saking berbahagianya Abu Lahab. Abu Lahab tuh punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Jadi yang berlari ke zaman itu kan belum ada WA Pak, belum ada telepon. Jadi lari, Thuwaibah itu lari ke Abu Lahab dan menyampaikan, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir. Saking bahagianya Abu Lahab, Bapak Ibu, Thuwaibah ini dimerdekakan sama Abu Lahab. Lo Abu Lahab tuh sayang sekali sama Rasulullah. Beliau itu menjadi musuh umat Islam ketika Rasulullah mendakwahi agama Islam. Maka para ulama menjelaskan setiap hari Senin Abu Lahab itu siksaannya Allah ringankan. Kenapa? Karena berbahagia di saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab saja itu yang berbahagia karena kelahiran Rasulullah itu Allah ringankan azabnya Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai umatnya kalau berbahagia ketika mendengarkan, ketika mempelajari, ketika mendengarkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
Maka mudah-mudahan ini ya kita bisa bersaksi, ya Allah, setidaknya aku tuh pernah duduk mendengarkan kisah bagaimana nabimu lahir sampai meninggal dunia. Ini bentuk kecintaan kita pada Rasulullah. Allahumma, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, maka kita ini menjadi orang-orang yang sangat rugi kalau tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum. Kita ini belum beriman sebelum kita mencintai Rasulullah melebihi kepada diri kita sendiri. Nanti saya akan jelaskan betapa, mohon maaf nih Bapak Ibu, orang yang paling cinta sama kita itu bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, tapi dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu pernah sakit tidak? Ketika jenengan sakit, yang jenengan pikirkan diri sendiri atau pasangannya? Diri sendiri toh? Ya toh? Iya. Lah padahal baru sakit. Betul. Itu sudah lupa sama orang lain, yang diingat dirinya sendiri. Apalagi saat sakaratul maut. Tapi Rasulullah ketika sakaratul maut yang diingat bukan anaknya, bukan istrinya, bukan saudaranya, tapi ummati, ummati, ummati. Nanti kita bahas ya, mudah-mudahan ada waktu. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hadisnya kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang pawwalit itu. Ini orang Jawa kan kalau menekankan tuh pakai tasydid kan begitu. Ghunnah musyaddadah. Orang yang pawwalit itu adalah apa kata Rasulullah? Al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang pelit itu adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersolawat. Maka kalau mendengarkan kata Muhammad, minimal kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawat itu yang paling sederhana? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling singkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang mau lebih lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala wa ala ali kama barakta ala wa ala ali fil alamina innaka hamidum majid. Itulah selawat. Maka Bapak Ibu perbanyak selawat. Bahkan Allah, malaikatnya pun berselawat kepada Rasul. Maka salah satu adab akhlak dalam berdoa itu apa? Membaca. Jadi akhlaknya Pak, pertama alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, baru doa. Bahkan kalau ada khotib gak bersolawat, maka khutbahnya tidak sah. Karena solawat merupakan bagian dari rukun. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan orang yang menyusui Rasulullah itu siapa? Ada yang tahu siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Bapak Ibu begini, ini jangan difikirkan sekarang ya. Dulu tuh ada tempat atau pasar, tempat di mana ibu-ibu yang ingin menyusui itu berkumpul, dan ibu-ibu yang punya anak mencari ibu susu berkumpul. Kenapa? Karena ibu-ibu yang menyusui anak orang lain itu berharap mendapatkan upah dari orang tua yang punya anak ini. Tapi masalahnya Rasulullah itu adalah anak yatim. Maka tidak ada wanita yang mau menyusui Rasulullah. Gimana menyusui Rasulullah? Kan nggak bisa kita dapat uang dari situ. Orang tidak punya bapak. Begitu. Jadi artinya apa? Dari bayi Rasulullah tuh hidupnya sudah susah. Dan dikisahkan dalam itu bahwasanya Ibunda Halimah Asy-Sa'diyah juga 2 hari nggak dapat siapa-siapa. Akhirnya bertemu dengan bayi Muhammad. Ibunda Halimah menyusui Rasulullah, padahal beliau belum makan beberapa hari, dan beliau mengatakan kayaknya ASI saya nggak cukup nih buat Rasulullah, buat Muhammad bayi ini, dan buat anak saya. Dan namanya ibu menyusui kan pasti sedang memiliki seorang bayi. Dan ternyata apa yang terjadi? ASI beliau lebih dari cukup untuk 2 bayi tersebut.
Bahkan unta Halimah Asy-Sya'diyah yang kurus itu gemuk, bahkan unta itu mengeluarkan susu, dia dan suaminya kenyang dengan meminum susu unta tersebut. Kata Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah, itu adalah masa-masa terindah dalam kehidupannya. Tapi saya ingin menjelaskan, ternyata peristiwa Rasulullah bertemu dengan Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah pun itu peristiwa yang amat sangat susah. Dan ternyata masa kecil, masa muda Rasulullah adalah masa yang susah. Nah, nanti ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah jika Allah menghendaki, pertemuan selanjutnya kita akan membahas masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggih Bapak Ibu. Oh, sudah waktunya azan? Saya sudah ceramah sampai azan, kerasa nggak nih Bapak Ibu? Nggak kerasa? Saya sangat kerasa ya. Itu saja, mudah-mudahan kita dapat lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.